Kalau masyarakat Indonesia mempertanyakan apakah ijazah Jokowi itu palsu atau asli, wajar. Kenapa? Karena ada yang mempertanyakan, ada yang pernah menggugat, diantaranya kan yang seperti kemarin ya, ada 2 orang, Bang Tri sama Gus Nur kan yang pernah mempermasalahkan. Terus kemudian di masyarakat itu masa iya sih presiden ijazahnya palsu, kan masuk ke KPU. Nah, masyarakat wajar juga. Apa betul, apa hoax atau framing atau bagaimana? Tapi saya melihat 3 kali persidangan, kok rasa-rasanya kalau orang yang tidak bersalah nggak akan takut. Karena ini hal yang biasa. Orang bertanya, ijazahnya asli palsu, nih tinggal kan selesai. Ini kan membuat kegaduhan. Bahkan tadi di pengadilan, kan hukum acara itu dipelajari oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi hukum acara pidana, hukum acara perdata itu dipelajari. Artinya tingkat pemahaman itu seharusnya sama. Nah, dalam berhukum acara perdata tersebut, ini urusan privat. Beda kalau kebijakan presiden. Ini masuk ke dalam hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Maka kalau kaitan dengan yang digugat itu adalah sebagai presiden penyelenggara negara, maka presiden itu barangkali bisa memerintahkan kepada Mensesnek, menugaskan, memandatkan. Tapi ini kan hukum privat, privat itu pribadi. Kalau pribadi itu umpama ini, mohon maaf ya, misalkan kalau Jokowi misalkan berselisih dengan istrinya, ini rombongan ulama dan tokoh Jawa Barat. Api. ya, Api insyaallah. ya, siap, Siap. ya, Siap. ya, Hidup, Ibu, Ya. semangat terus. ya, Siap. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, kami rakyat Indonesia menyaksikan secara langsung tragedi di Pengadilan Jakarta Pusat, di mana hakim, dalam hal ini terutama Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, itu bukan hanya tidak punya kompetensi, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan kabur dari ruang sidang. Nah, sehingga tadi di akhir persidangan itu belum ada kepastian kapan sidang lanjutan dan seperti apa. Ini adalah sebuah proses pengadilan yang sangat buruk. Nah, oleh karena itu Ketua Majelis Hakim harus bertanggung jawab. Maka di sini kami dari rakyat Indonesia menyampaikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar ketua pengadilan dan majelis hakim yang lain yang tadi tidak mencerminkan profesionalitas untuk dimutasi ke Papua. Setuju? Nah, jadi nanti nama-nama tadi majelis hakim yang 3 orang itu semuanya dimutasi ke Papua. Nah, itu kita minta seperti itu. Paling hebat ke Israel. Ya. Yang kedua, kami dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, ini semua dari Bandung, datang kemari. Ini yang ketiga. Dan proses pengadilan ini sudah 3 kali. Selama proses di persidangan ini, kami menyaksikan bagaimana majelis hakim itu pasang badan. Kemudian majelis hakim pun tidak memperlakukan setiap warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum. Nah, ini yang kami sangat prihatin, lebih prihatin lagi daripada majelis hakim. Dalam hal ini, di antara para tergugat itu banyak. Yang pertama, yang tergugat itu adalah Bapak Joko Widodo, yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, karena yang digugat itu adalah Jokowi yang notabene Presiden Republik Indonesia, beliau menjadi presiden dari lebih 270 juta rakyat Indonesia. Seharusnya beliau itu memberikan keteladanan. Bagaimana orang yang digugat itu memperlakukan seperti yang digugat. Saya kasih contoh ya. Ini bagaimana sikap seharusnya seorang pemimpin. Nah, kita ini punya junjunan, punya teladan,
punya qudwah hasanah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasulullah Muhammad itu pernah pada suatu hari beliau menyampaikan kepada para sahabat. Nah, itu dalam musim haji wada beliau menyampaikan begini: apakah di antara para sahabat pernah ada yang terluka atau merasa tidak nyaman atau tidak enak hati oleh saya, baik secara langsung ataupun tidak langsung? Nah, pada waktu itu ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ukasha. Beliau menyampaikan, aku pernah pada suatu hari pada waktu perang Badar, aku kena ujung cambuk Rasulullah. Nah, pada waktu itu Rasulullah dan Ukasha itu sama-sama naik unta. Lalu kemudian bagaimana? Kata Ukasha, aku ingin kisos, artinya ingin membalas. Itu para sahabat itu pasang badan. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, aku saja yang dicambuk, jangan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab pun menyatakan begitu, aku saja yang dicambuk, jangan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Karena Ukasha kena cambuk olehku, biar aku yang akan menerimanya. Singkat cerita, di sini Rasulullah memberikan keteladanan. Jadi justice for all, setiap keadilan itu untuk semua orang. Kemudian Rasulullah pasang badan untuk menerima kisah pembalasan dari Ukasha. Meskipun pada akhirnya Ukasha tidak melakukan itu, karena beliau hanya modus ingin berangkulan langsung dengan badan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi inti poinnya, ketika Rasulullah digugat atau bahkan memberikan kesempatan, nah seharusnya Jokowi ini, apalagi ini di akhir masa kekuasaannya, apakah di antara rakyat Indonesia yang banyak ini pernah ada yang tidak puas atau yang tidak tepati dengan janji-janji kampanyenya? Maka memberikan ruang ini bukan hanya tidak tepat janji, yang sudah jelas-jelas digugat tidak dijawab dengan semestinya. Seharusnya kalau Jokowi sadar hukum dan memberikan keteladanan, Jokowi seharusnya memberikan surat kuasa dengan tanda tangan basah. Kuasa hukumnya lah yang ada di persidangan, apakah berlangsung atau mediasi. Dengan tidak terjadi seperti itu, berarti kesalahan Jokowi lebih tinggi dari majelis hakim. Maka rekomendasi kami dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, kami menyerukan kepada penyelenggara negara, kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat, ini udah pelanggaran hukum yang sangat berat. Oleh karena itu kami mendesak supaya sebaiknya Jokowi dimakjulkan. Jokowi sudah diselesaikan jadi presidennya. Kalau tidak juga MPR seperti itu memakjulkan Jokowi, maka saya kira rakyat Indonesia perlu untuk memikirkan aksi bersama mendesak kepada MPR agar memakjulkan Jokowi. Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk dari masyarakat sendiri utamanya, karena ini kan masih dalam tahap persidangan ya Pak, terus apa kira-kira yang menjadi hal yang mendesak tadi, dan kira-kira apa perwakilan daripada Pak Jokowi dan untuk bisa menjembatani seperti itu Pak? Begini, kalau masyarakat Indonesia mempertanyakan apakah ijazah Jokowi itu palsu atau asli, wajar. Kenapa? Karena ada yang mempertanyakan, ada yang pernah menggugat, diantaranya kan yang seperti kemarin ya, ada dua orang, Bang Tri sama Gus Nur kan, yang pernah mempermasalahkan. Terus kemudian di masyarakat itu, masa iya sih presiden ijazahnya palsu, kan masuk ke KPU. Nah, masyarakat wajar juga, apa betul, apa hoax atau framing atau bagaimana. Tapi saya melihat 3 kali persidangan, kok rasa-rasanya kalau orang yang tidak bersalah nggak akan takut. Karena ini hal yang biasa. Orang bertanya, ijazahnya asli palsu, nih tinggal kan selesai. Ini kan membuat kegaduhan. Bahkan tadi di pengadilan, kan hukum acara itu dipelajari oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi hukum acara pidana, hukum acara perdata itu dipelajari. Artinya tingkat pemahaman itu seharusnya sama. Nah, dalam berhukum acara perdata tersebut, ini urusan privat. Beda kalau kebijakan presiden. Ini masuk ke dalam hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Maka kalau kaitan dengan yang digugat itu adalah sebagai presiden penyelenggara negara, maka presiden itu barangkali bisa memerintahkan kepada Mensesnek, menugaskan, memandatkan. Tapi ini kan hukum privat. Privat itu pribadi. Kalau pribadi itu umpama ini, mohon maaf ya, misalkan kalau Jokowi misalkan berselisih dengan istrinya, kemudian digugat cerai sama istrinya, apa dia nunjuk Mensesnek? Kan enggak, kan dia yang digugat. Gimana masa nunjuk Mensesnek? Logikanya ini kan privat. Ini yang digugat itu ijazahnya Jokowi sebagai pribadi.
Nah, oleh karena itu, bagi dia tetap kita prasangka itu bahwa pada dasarnya setiap orang itu dalam konteks belum tentu salah, tetapi tunjukkan dengan cara Jokowi memberikan surat kuasa kepada pengacara atau advokat yang terbaik, silakan oleh dia, mau 100 mau 1000 silakan. Nanti advokat yang punya surat kuasa itu dengan tanda tangan bahasa Jokowi, dia bersidang di pengadilan. Kalau itu dilakukan kan berarti kita menduga, oh berarti Jokowi di sini kayaknya tidak seperti itu. Tapi dengan dia membuat dengan manuver-manuver tadi, kita kok jadi berpikir jangan-jangan iya dan bisa jadi iya. Nah, oleh karena itu, maka kalau ada tuntutan masyarakat meminta Jokowi dimakzulkan karena ijazahnya diduga palsu, itu bisa jadi terbukti. Kenapa? Karena dalam proses persidangan ini mengindikasikan seperti dia orang yang salah begitu. Berarti ini seperti yang Bapak pesankan bahwa tadi seperti pesan dari Rasulullah SAW. Iya. Beliau harus jujur, harusnya kan simpel. Simpel kan, ini masyarakat itu bukan sesuatu yang berlebihan. Umpama, wah Pak, kalau nanti ya, ini kalau dia Jokowi tahu ya, Jokowi ini kan mudah-mudahan dia beriman kepada Allah ya. Dalam orang yang beriman itu, setiap orang itu akan dipertanggungjawabkan atas kekuasaannya. Seorang kepala negara, seorang kepala keluarga saja yang punya satu istri dengan beberapa anak, itu nanti pertanggungjawabannya luar biasa. Apalagi dia sebagai kepala negara. Daripada nanti dituntut, digugat di yaumul qiyamah, itu lebih baik diselesaikan sekarang. Dan bukan hal yang sulit. Dan kita tidak mengatakan, oh kalau ternyata Jokowi ijazahnya asli, kecewa. Enggak, asalkan benar asli. Ini supaya tidak ada dusta, supaya tidak polemik, sederhana. Dia datang ke pengadilan, tunjukkan bahwa dia itu ijazahnya asli, selesai, tidak akan ada lagi polemik. Nah, oleh karena itu, dengan kita hadir di sini itu sebetulnya ingin membuktikan, menunjukkan sebetulnya ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Ternyata di proses persidangan kita sangat kecewa. Di sini tidak membuka ruang untuk ada transparansi pembuktian ke arah yang benar. Nah, jadi kita sampaikan kepada media di sini, nih kami dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, saya sebagai Ketua API Jabar, kalau terus seperti ini memang pantas orang mendesak supaya Jokowi dimakzulkan. Seperti itu. Dia ingin gaduh. Kira-kira surat dari hakim pengadilan sampai ke Jokowi atau tidak? Oh, itu teknis. Kira-kira enggak ya? Saya patut menduga, Ya. kan hukum itu produk politik ya. Betul. Nah, pengadilan begini itu ini kesannya diintervensi oleh kekuasaan. Padahal negara kita itu katanya bukan maksad negara kekuasaan, tapi Rechtsstaat, negara hukum. Nah, kalau negara hukum seharusnya equality before the law. Setiap orang itu sama kedudukannya di mata hukum. Itu Undang-Undang Dasar itu pasal 27. Seharusnya apa yang diberikan kepada penggugat berlaku juga kepada tergugat. Kan penggugatnya harus pakai surat kuasa tanda tangan basah. Kenapa tergugatnya tidak? Berarti ini ada diskriminasi. Kalau ada diskriminasi, berarti ini ada sesuatu yang mau dimenangkan oleh sesuatu yang dipesankan. Nah, oleh karena itu tadi kita lihat, ini kan hakim pasti orang-orang yang berpendidikan. Masa iya dia tidak ngerti? Bahkan tadi endingnya tidak baik. Dia tutup keluar, maka hakim terkesan diusir atau kabur. Sekalian saja, sekarang kaburnya kemana? Mau ke Papua atau kemana? Ke Papua. Nah, supaya dia lebih jauh. Nah, begitu ya, begitu. Cukup ya, Ma ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Mama sekarang.